Saudara 50 negara ikut andil bagian dalam Makassar Cartoon Exhibition 2023 di Makassar baru-baru ini. Beberapa kartunis Indonesia termasuk juga Sulawesi Selatan ikut memajang karya mereka. Untuk pertama kalinya di Sulawesi Selatan, 300 lukisan kartun karya kartunis dari 50 negara dipajang di Balai Sidang Muktamar Muhammadiyah akhir pekan lalu. Selain kartunis dari Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, ajang Makassar Cartoon Maka Exhibition ini juga diikuti kartunis dunia dan memiliki reputasi internasional, antara lain Isabel Kowalska dari Polandia, Raed Halil dari Belgia, Musa Gusmus dan Mehmet Zeber dari Turki, Amin Al-Habarah dari Arab Saudi, serta Edi Darman dan Makmung Amung dari Indonesia. Makassar Cartoon Exhibition ini mengangkat tema pemanasan global dan khusus untuk kalangan mahasiswa, temanya mengenai pendidikan di era digital dan pendidikan politik. Namun hampir sebagian besar lukisan kartun yang dipajang menyoroti tentang pemanasan global yang berdampak bagi kehidupan makhluk hidup. Ketua Pusat Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, Insinyur Henik Sukorini PhD, memberi apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan besar yang memajang karya kartunis yang luar biasa. Luar biasa. Dari pesertanya juga dari berbagai negara, hasilnya juga nggak nyangka sebagus ini. Mungkin ini yang pusing jurinya ini. Ya, menentukan juaranya siapa itu pusing. Karena semua bagus. Kalau Taufik juara itu sudah best of the best ya pokoknya. Semua memiliki tema yang sesuai dengan ya, tentang pemanasan global ya, saya kira semua sesuai dan kreatif dalam mengekspresikan itu. Bagaimana meningkatkan kualitas dan prestasi mahasiswa ini yang go internasional. Nah, sekalipun nanti ini karena kami sudah dipercayakan menjadi panitia, tentu ini akan memberi motivasi kepada mahasiswa kartunis mungkin ya, yang memang punya ide, punya bakat di kartunis ini, sehingga mereka nanti ini melihat dengan karya-karya dari 50 negara dengan 300 karya ini, tentu ada nanti yang termotivasi dan mungkin ada ide-ide yang sudah menginternasionalisasi mereka itu bisa lebih nanti prestasinya juga go internasional. Makassar Cartoon Exhibition 2023 ini merupakan rangkaian kegiatan workshop pengembangan prestasi nasional dan simulasi mekanisme pengisian sistem informasi kinerja tata kelola kemahasiswaan. Edukasi politik lewat kartun kini tidak hanya menjadi hiburan semata, namun kartun juga bisa bersifat representatif simbolik hingga mengandung unsur sindiran, lelucon, atau humor. Kartun juga biasanya muncul dalam publikasi periodik untuk menyoroti masalah-masalah politik atau masalah sosial. Berikut kami akan berbincang bersama kartunis Makassar, Bapak Makmung Amung, mengenai edukasi politik lewat kartun. Apa kabar Pak Amung? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sudah hadir di Studio 1 TVRI. Pak Amung, apa yang mendorong Bapak sebagai seorang kartunis di Makassar nih ya, untuk menggunakan kartun sebagai sarana edukasi politik ataupun masalah sosial? Oh ya, kartun sebagai media komunikatif, sebagai media bahasa visual, itu sangat-sangat mudah dicerna bagi semua halayak umum ceritanya. Jadi tidak sebenarnya begini, intinya adalah sebuah bahasa teks itu akan lebih mudah dipahami daripada dengan sebuah bahasa gambar atau visual. Tapi kartun ini bagaimana caranya kita itu mengkritik, apalagi mengedukasi orang untuk bagaimana mengkritik sebuah situasi atau kejadian tertentu, baik itu
di bidang politik atau hukum dan sosial lainnya. Nah, kemarin Bapak ini juga ikut di ajang Makassar Kartun atau Maka Exhibition ya Pak? Iya. Dan mengangkat tema Enggak, global warming. global warming. Tapi Bapak lebih senang untuk mengkritik atau membuat karya tema apa Pak sebenarnya? Sebenarnya begini, kalau untuk mengangkat sebuah tema-tema itu, kita sebagai pekerja kartun itu lebih peka bagaimana melihat kondisi yang ada di lingkungan kita yang terjadi ceritanya. Tema yang kemarin itu diangkat di Maca International Cartoon Exhibition itu diikuti beberapa negara, 50 negara dan 300 lebih karya yang berpartisipasi. Itu di kondisi sekarang adalah di mana pemanasan global yang terjadi di mana-mana. Semua di negara saya rasa merasakan adanya situasi itu. Jadi itu salah satu tema yang diangkat bagaimana mengedukasi supaya masyarakat juga itu sadar bahwa memang kondisi cuaca alam sekarang itu kondisinya seperti ini yang terjadi. Pak Bung, tujuan event sendiri apa Pak? Tujuan event itu pertama adalah bagaimana memasyarakatkan kartun kepada halayak umum, bahwa kartun itu adalah sebuah media sederhana, media interaktif, bagaimana mengedukasi orang atau mengkritik orang. Bisa kasih contoh bahwa umpamanya begini, ada sebuah demo di mana memerlukan fisik, bagaimana memerlukan mengganggu lingkungan, mengganggu arus lalu lintas atau apa, tapi dengan media kartun kita bisa mengkampanyekan sesuatu atau mengkritik sesuatu lewat media. Jadi itu sangat-sangat efektif. Umpamanya kalau kita demo di jalan raya hanya paling kalau umpamanya dihitung persekian menit itu berapa mata kepala yang melihat, tapi kalau media kartun, apalagi kita bekerja sama dengan media online atau offline itu itu ribuan, apalagi di medsos sekarang itu, di dunia digital sekarang kan sangat-sangat mudah men-share sesuatu sehingga banyak orang yang bisa melihatnya. Seperti Jadi itu. lebih gampang dimengerti. Ya, ada nggak sih kiat-kiatnya Pak Makmun ini untuk memberikan pesan lewat gambar atau kartun sendiri untuk masyarakat agar mudah dimengerti, Pak? Iya, jadi media kartun yang kami pakai biasanya itu bagaimana? Artinya ada kan beberapa media-media kartun itu, baik itu media edukasi, media politik, dan media penyadaran lingkungan. Jadi itu dipakai konsep-konsep seperti itu supaya siapapun itu, baik dari dari kelompok umur atau apa, semuanya mudah memahaminya. Jadi sangat efektif lah. Selama ini kami pakai media kartun sebagai media edukasi, media kampanye, dan media pembelajaran lingkungan kepada masyarakat. Mungkin Kak Edi, kita bisa tampilkan dulu contoh Boleh, gambarnya, dan mungkin ini Pak Makmun ya bisa menjelaskan dari ya. Sana, dari sudut kiri. Yang ini pada seperti ini. Iya, kan saya mulai di Go Internasional di awal-awal COVID, itu juga ada hikmahnya sih selama kena masuknya COVID, sehingga kita berkarya tidak hanya bahwa harus offline ya, nggak bisa kemana-mana, ya nggak bisa kemana-mana, muncul kreativitas seperti ini, dan semua negara juga katanya memperlakukan itu. Ini di Ini pesannya seperti apa, Pak? Ini kalau pesannya maknanya. Yang ini dipamerkan di Iran, di Jerman, dan di Eropa. Ini tentang bagaimana tim medis itu sebagai garda terdepan pada menghadapi COVID yang tempo hari itu. Jadi ini di majalah Kartunis Eropa tentang bagaimana tim kesehatan sebagai garda terdepan pada saat menghadapi COVID. Jadi di mana-mana COVID itu sangat-sangat merasakan, saya rasa seluruh dunia mendapat efeknya dari itu. Jadi tim kesehatanlah sebagai garda terdepan untuk menghadapi virus ini. Iya. Kalau gambar kedua, Pak? Kalau ini masih di COVID ya? COVID, tanya sama karena memang sangat-sangat seksi tentang bagaimana tema COVID itu, di mana tema COVID itu mulai dari perdamaian, ekonomi, terus kerjasama antar negara, itu semua dipengaruhi oleh COVID ini. Jadi ini saya menggambarkan tentang ini ada seperti merpati ya? Ya, merpati. Kalau simbol secara universal itu ada merpati dengan ada kembangnya, itu adalah logo perdamaian. Di mana COVID itu berinteraksi juga dengan
misi-misi perdamaian yang ada di dunia. Jadi kalau simbolnya COVID itu adalah di mana kita sangat-sangat kenal bagaimana orang memakai masker, memakai mask face seperti itu. Jadi ini saya gambarkan seperti itu. Ini dipamerkan di University Columbia, Universitas Nasional Columbia. Luar biasa, Pak Amung. Merpati tak pernah ingkar janji ya, Pak? Iya. Nah, ini sertifikado. Ini bahasa apa, Pak? Sertifikado. Ini bahasa Spanyol. Spanyol ya. Quevedo Cartoon ya. Ya. Ini Bapak diberikan sebagai partisipa ada ekspedisi di Spanyol. Pameran di Spanyol. Pameran di Spanyol. Luar biasa Incengnya. Jadi ini ada sebagian sih sebenarnya yang ada mulai dari 2001 sampai terakhir 2003 itu awal-awal pertama di Go Internasional itu di di Spanyol di Museum Kartun Portugal. Di awal-awal itu dan jadi Pak Makmun ini memang sudah mendunia ya memamerkan karya-karyanya. Luar biasa. Selain itu Pak, boleh menjelaskan sedikit juga tentang ini kita paham semua. Ini juga isu mendunia sih sebenarnya sampai sekarang pun terjadi bahwa di mana insan pers bagaimana berjuang untuk memberitakan sebuah bahasa perdamaian di dunia, tapi di negara-negara yang berkonflik seperti yang sekarang itu yang terjadi di Sudan, di Palestina, di mana yang negara-negara berkonflik itu, bagaimana media-media itu dikungkung, sehingga saya menggambarkan di sini ada bagaimana pengungkungan sebuah media. Artinya kan kalau media itu saya angkat simbol sebagai sebuah kamera, baik itu media televisi atau media foto atau media apapun itu, dan ini adalah simbol perdamaian. Ya, seperti yang gambar tadi, Pak. Ya, jadi selalu memang di mana-mana terjadi kasus bagaimana media itu dikungkung untuk tidak memberitakan sebuah bahasa yang betul-betul bahasa-bahasa perdamaian. Ya, masih ada satu lagi bisa ditayangkan, Inceng. Ini gambar, ini kartun juga ya. Ini apa ya? Ini berita koran sebagai ini ada beberapa. Ya, ini ada beberapa negara. Ya. Jadi ini saya juga ini mulai 2002 sampai sekarang itu sudah jadi family di salah satu media majalah kartun di Turki, namanya Birkitab Bindos. Jadi biasa kalau setiap bulannya itu terbit akan ditampilkan bahwa di mana ada keluarga-keluarga family yang berkontribusi di setiap negara. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa. Pak Amung, dalam menghadapi tantangan khusus untuk menciptakan kartun politik yang edukatif, apakah Bapak menghadapi tantangan khusus itu? Kalau iya, bagaimana Pak Amung mengatasinya? Sebenarnya kalau menciptakan sebuah visual kartun itu, otomatis kita sama dengan wartawan. Jadi kalau di Eropa itu atau di luar itu posisi wartawan sama kartunis itu hampir sama. Itu sebagai insan pers. Tapi kita membahasakan lebih visual. Kita harus mempelajari itu menganalisis dulu apakah ini berita benar adanya, sehingga kita butuh investigasi, di-cross-check dulu ya, di-cross-check kebenarannya dulu. Setelah itu kita cari idenya, sudut pandang mana kita bisa menggambarkan apakah ini mengandung sebuah unsur kritikan untuk mendapatkan sebuah hasil atau respon pada sebuah objek yang akan dikritiki. Jadi intinya sih sebenarnya membuat sebuah karya kartun editorial itu atau sebuah karikatur itu adalah bagaimana cara kita mencari ide dan sudut pandangnya diambil dari mana. Kalau masalah teknis itu sebenarnya nomor kesekian, tapi intinya adalah ide. Nah, terakhir Pak, apa saran atau pesan yang ingin Pak Makmun sampaikan kepada kartunis lain yang ingin menggunakan media ini untuk mengedukasi politik khususnya? Ya, sebenarnya kita perlu tahu bahwa seni kartun ini sangat mudah dan sangat diminati ke semua halayak. Jadi sebuah gambar dan kartun juga ini kita harus betul-betul jauh dari unsur menyinggung seseorang dengan kekerasan atau apa. Jadi ini lebih sebenarnya kartun itu lebih humoris bagaimana mengkritisi orang. Tapi sensitif. Ya, tapi sensitif ya, mengiris tapi mengetahui dan mengiris tapi unsurnya lucu. Jadi mengedukasi orang itu tidak harus dengan kasar, dengan harus lisan yang harus keras, akan tetapi dengan gambar-gambar lucu orang akan teriris atau lebih lebih maknanya menjurus ke sebuah objek yang dikritisi. Jadi
saya pesannya rasa tajam tapi ya, tidak langsung mengena membuat secara sara atau sakit tidak. hati atau apa ya, betul. Pak Ya, ya. seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mamun Amung, kartunis Makassar dalam edukasi politik lewat kartun. Sukses selalu buat Bapak, ditunggu karya-karya selanjutnya. Iya. Dan saudara tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini.